Halo, selamat datang kembali sahabat-sahabat trader ya di channel saya Manajemen Trading. Hari ini saya akan membahas sebuah analisa Bitcoin ya atau BTC USD. Pergerakan BTC terhadap dolar itu bagaimana untuk saat ini. Nah, bagi teman-teman sahabat-sahabat trader, persiapkan diri Anda untuk ketika Anda menghadapi market, mau sejam, 2 jam, 3 jam, bahkan 4 jam, atau hari ini, besok, lusa, dan itu. Dan apakah trading ini kita harus pintar untuk baca market ya. Artinya, ilustrasinya, market itu adalah sebuah pergerakan yang terjadi di masa lampau akan terjadi di masa yang akan datang ya. Itu simpelnya, sambil kita padukan dengan hari itu ada news, ada analisa fundamental tentang kondisi dunia atau kondisi negara ya tertentu. Nah, tentunya untuk saat ini kita berbicara dengan Bitcoin, kita berbicara dengan USD atau dolar. Kenapa? Identik dengan negara Amerika. Kita harus bahas, ketahui bahwa saat ini di tahun ini termasuk negara saat ini lagi mengalami yang namanya inflasi ya, di krisis inflasi di negara Amerika. Karena kondisi-kondisi seperti itu diakibatkan terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia, sehingga ada dampak yang dialami. Nah, termasuk mata uang yang lain, termasuk gold. Itu minggu yang 2 hari yang lalu di video saya membahas tentang gold, bagaimana pergerakan gold di masa yang akan datang. Nah, teman-teman di sini harus tahu bagaimana sih caranya kita lebih peduli ya untuk caranya, bagaimana kita teknik dasar kita untuk trading. Nah, silakan lihat outlook secara Bitcoin ya, secara bulanan Bitcoin ini bergerak sampai membentuk namanya double top baru dia terjun, dan ketika dia terjun dia menyentuh area ini. Jadi perhatikan ya, saya tidak pernah analisa itu, saya saat ini indikator atau apapun saya tidak gunakan teman-teman. Saya lebih cenderung seperti ini. Namun market itu pastinya begini sistemnya. Di video-video saya sebelumnya pasti saya sudah pernah jelaskan. Pasti market itu begini, kalau dia mengalami bullish pasti begini ya. Oke, kenapa turun lagi? Nah, ini tren bullish. Nah, terus kenapa dia turun, tapi turunnya sampai mana? Nah, kita bisa pastikan pasti dia akan mendekati SNR yang baru. Nah, di sini contohnya ini ya. Jadi begitu naik, ini primary ya, atau tren utamanya. Terus ini ketika dia membentuk secondary ya, baru di sini kita buy. Nah, bergerak lagi dia menembus ini, TP kita di sini. Nah, bergerak lagi dia menembus ini, artinya dia membentuk tren baru atau berlanjut trennya ya. Terus ketika dia sampai di sini, apakah kita bisa buy? Tidak. Atau di sini kita buy? Nggak bisa. Saya sarankan begitu dia pullback lagi ataupun retest lagi, baru di sini kita buy. Nah, TP kita di mana? Ya di sini. Nah, simpel kan ya teman-teman. Bagaimana dengan ini tren bullish? Bagaimana dengan tren bearish ya? Contohnya katakan, nah begini. Sorry ya. Katakan begini. Nah, turun, naik, turun, naik, ya kan? Jadi ini tren bearish ya. Jadi ketika kita menentukan yang ini,
Di sini sell berarti. Nah, di sini ada berarti SNR ya. Di sini ada SNR ya, katakan. Nah, dia akan menyentuh ini baru kita sell. TP kita di mana? Di sini. Nah, di sini lagi kita sell. Di sini kita sell lagi, baru melanjutkan penurunan. Jadi itu ya yang perlu kita perhatikan. Market itu akan bergerak ini. Market itu sebetulnya ada pergerakannya berapa? Jadi trend bullish, trend bearish, dan sideways ya, sideways atau pergerakannya sideways begini. Coba kita hapus dulu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pemula mungkin yang belum paham tentang pergerakan market ya, ini sebenarnya adalah materi sederhana yang saya sampaikan. Tapi kenapa saya sampaikan ini? Biar teman-teman lebih paham untuk menentukan dan pergerakannya itu seperti apa. Nah, disitulah kita lihat. Kalau double top, contohnya double bottom, pattern, symmetrical triangle, itu semua bentuk-bentuk yang harus kita ketahui ya teman-teman. Dan candle inside bar, ada namanya hammer, ada namanya bullish engulfing ya, jadi harus hafal ya teman-teman. Jadi biar kita lebih memahami yang namanya sebelum kita membaca sebuah trend market ya teman-teman. Kenapa saya jelaskan di awal ini? Supaya teman-teman mengerti tentang yang namanya pergerakan market ya. Oke, kita lanjut ya untuk apa tadi yang saya bilang, tren ini ya, pergerakan market untuk sideways begini ya. Nah, sideways begini. Jadi kalau kondisi market yang seperti ini, lebih cenderung saya tidak trading ya teman-teman, karena ini pasti membingungkan. Nah, kadang dia naik turun, kadang dia udah di sini ya kan, turun lagi, kadang begini ya kan. Jadi gini aja terus sideways, artinya pergerakannya di situ saja, tidak ada terjadi tren ya. Kalau saya lebih cenderung ya, lebih cenderung saya tidak trading ya. Jadi teman-teman semua ya harus memahami yang market yang betul-betul memberikan sama kita dalam momen. Oke, sahabat-sahabat teman-teman semua yang investasi kripto ataupun Bitcoin, untuk saat ini saya inilah analisa saya ya, analisa saya kemanakah Bitcoin ini ke depannya. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan prediksi saya kemarin, Bitcoin akan sampai ke titik ini. Nah, ini sudah analisa saya ya. Kenapa dia menyentuh ini adalah SNR yang pertama dia harus turun. Jadi ini sudah turun sebenarnya ya, sudah turun. Nah, kalau kita lihat, nah ini titiknya. Nah, ini sudah menyentuh ya, menyentuh terakhir ya. Ini sudah menyentuh dan saya pastikan ini akan naik ya, secara monthly ya, secara bulan. Kalau kita lihat, tapi naiknya dia hanya tidak langsung signifikan ya. Ya mungkin dia akan naik sampai sini atau sampai sini, terus turun lagi, baru naik ya teman-teman. Jadi itu. Terus untuk kondisi saat ini bagaimana dengan ya, semua mata uang untuk saat ini masih dolar itu perkasa ya teman-teman. Jadi masih memberikan peluang yang sangat sedikit ya, peluang yang sangat sedikit bagi kita teman-teman, masih berpengaruh besar ya. Oke, ini secara trennya ya. Coba lihat lagi
si Bitcoin membentuk double top. Nah, bagi teman-teman yang belum paham double top itu apa, head and shoulder apa, terus apa lagi, yang belum paham semuanya masalah bentuk-bentuk ini, silakan belajar dia teman-teman. Tapi di sini saya akan pelan-pelan memberikan sebuah analisa buat teman-teman semua biar bisa memahami bagaimana pergerakan market di masa yang akan datang. Kita hanya membaca market sebelumnya dan akan terjadi di masa yang akan datang. Itu adalah teknikal saya ya teman-teman. Oke, ini setelah ini kan sudah terjadi double top dan ini akan kondisinya akan nge-buy dan kita ambil posisi buy. Nah, ini setelah kita baca dengan market secara bulanan, kita melihat di harian ya. Nah, kita baca di harian ya. Nah, lihat. Sebetulnya asik ya kalau teman-teman mengerti tentang namanya pattern pattern sama ini, asik ya untuk menentukan buy sell ya. Ya, gini. Dia membentuk base pattern ya. Bentuk pattern nih. Katakan ini ya. Nah, bentuk pattern ditembus jatuh ya. Setelah itu membentuk pattern lagi, bentuk lagi ya, jatuh sampai sini. Nah, ini saya pastikan dia akan retest ini sampai sini secara daily ya teman-teman. Nah, dia retest lagi sini, nah baru turun lagi, baru mungkin naik lagi ya kan, baru turun lagi jika memang satu way nya di situ ya teman-teman. Nah, terus naik lagi ya seperti itu, dia mungkin sampai menembus ini. Jadi caranya seperti itu. Nah, posisi apa yang saat ini bisa kita ambil adalah posisi buy ya, buy dari sini, DP kita di sini ya, untuk secara daily ya teman-teman. Nah, buy sampai sini posisinya. Nah, mungkinkah dia turun karena ini sudah 3 kali retest ya teman-teman. Ya kemungkinan menurut saya tidak akan turun lagi, dan ini sudah titik terbawah ya di harga 19.400. Nah, terus posisi buy yang harus kita ambil. Bagaimana bagi teman-teman yang kita saat ini trading harian atau scalping ya, 1 jam, MPEG 1 jam. Coba kita cek. Kita cek ya. Bagi teman-teman yang scalping, nah ini kan kalau kita tarik trend line-nya dari sini, dia menurun ya. Nah, ini jadi kemungkinan dites sampai ke bawah ya. Setelah itu baru ke buy. Nah gitu. Nah ini kan bergerak dari sini, tiba-tiba turun. Nah ini sebetulnya tren untuk
time frame H4 nya H1 nya itu menunjukkan adalah pada posisi seller yang kuat ya teman-teman. Nah, bentuk sampai sini resisten ya, resisten sini dia turun lagi sampai dia menyentuh resisten support yang terbawah ya. Nah, saya pastikan mungkin akan turun lagi, mungkin bisa jadi sampai ke sini ya teman-teman, lalu dia akan naik lagi. Nah, jadi ini adalah kondisi market yang satu ya. Tapi kalau teman-teman scalping di sini tak masalah, tapi nanti dia bisa Anda baca bagaimana pergerakan market. Nanti baru di sini kan Anda bisa baca pergerakan market secara detail ya teman-teman. Di Bitcoin hati-hati ya teman-teman, karena sama resikonya sangat tinggi. Nah, bisa satu candle ini katakanlah dari sini ke sini. Kalau modal teman-teman tidak kuat, jangan coba-coba masuk ke Bitcoin, Nasdaq dan Gold. Tapi kalau teman-teman pengen scalping ya ambil $10, $20 ya silahkan ya teman-teman. Nah, ini kita ambil sell, habis itu kita buy. Nah, mau kita sell lagi, kita lihat kondisi di sini dia akan dia melewati ini enggak, membentuk high yang baru enggak di sini. Nah, baru kita pada saat dia retest ambil kita buy lagi. Nah, gitu. Nah, yang penting ini adalah area resisten yang kuat di time frame H1 ya, yang 1 jam. Nah, itu pergerakannya. Jadi di sini bentuk pattern, ini pattern ya. Nah, pattern begitu dia membentuk pattern menembus ini, dia jatuh jauh ya teman-teman. Nah, ini pun sama. Nah, Oke, begitulah kira-kira ya teman-teman untuk analisa Bitcoin untuk di hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa baca market ya dengan secara bijaksana. Karena kenapa? Kita harus perhitungannya kuat untuk dalam memasuki market teman-teman, supaya kita tidak terjadi yang namanya loss ya. Ketika kita mengetahui contohnya ke arah mana market yang ini bisa meminimal loss, yang kedua bisa memaksimalkan profit. Nah, masukan saya teman-teman, kalau kita di market itu kan kita memang, saya lebih cenderung tidak berdasarkan nilai, tetapi target sinyal, di mana targetnya sampai kemana. Nah, itu yang perlu saya tanamkan sehingga profit bisa maksimal dan hasilnya pun bisa maksimal. Itu aja. Oke, mungkin itu saja dulu ya teman-teman untuk analisa Bitcoin. Saya review kembali bahwa tren kita adalah bullish atau buy, dan untuk time frame daily-nya kita bisa nge-buy juga. Terus di scalpingnya kita perhatikan bentuk-bentuknya. Ketika dia membentuk high yang baru, tunggu retest baru buy lagi. Nah, baru kita ambil sinyal buy saja ya, biar tidak ada risiko. Oke teman-teman, jangan lupa ya yang sudah mampir di channel saya, dukung dengan like dan subscribe-nya agar setiap saya mengupload video-video terbaru tentang analisa-analisa terbaru, Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, sukses selalu dan salam profit buat kita semua. Bye-bye.